Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian Ramadan kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Ini kita memasuki bab baru ya, bab tentang memuliakan dan menghormati kemanusiaan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi takrimil mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Bab tentang memuliakan dan menghormati kemanusiaan perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, sempurnanya iman seseorang, ahsanuhum, adalah yang paling baik apanya, khuluqan, yaitu akhlaknya. Jadi akhlak ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain gitu ya. Jadi orang yang paling baik imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, yaitu paling baik di dalam memperlakukan orang lain. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terpilih di antara kalian adalah wa khiyarukum linisaihim khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya dalam bagaimana dia memperlakukan perempuan. Ini hadisnya sangat menarik sekali ya. Jadi ternyata ada sebuah indikator ya, yang ini sudah sangat khusus sekali berkaitan dengan siapa yang paling baik di antara orang yang beriman itu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa iman yang sempurna adalah ketika orang itu bisa berakhlak dengan baik. Jadi bagaimana dia memperlakukan orang lain dan baik. Dan yang terbaik di antara yang terbaik itu adalah yang paling baik akhlaknya pada perempuan. Jadi ada hierarki ya, ada tingkatan gitu ya. Jadi misalnya orang beriman, itu indikatornya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling sempurna akhlaknya. Itu orang beriman, berarti indikatornya adalah baik akhlaknya. Nah, kemudian dari yang baik akhlaknya tadi itu masih dipilih ya. Yang paling baik di antara yang baik tadi itu adalah yang baik terhadap perempuan. Jadi misalnya nih ya, konteks sekarang ada orang yang sangat baik kepada orang lain, kemudian dia juga rajin beribadah, tapi ternyata kalau di dalam rumah dia tidak baik terhadap anggota keluarganya, terutama kepada istrinya, misalnya menjadi pelaku KDRT. Jadi kalau begini, ini tidak dianggap sempurna imannya itu tadi, dan dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang baik meskipun dia baik kepada orang lain. Jadi kebaikan seseorang itu indikatornya adalah apakah dia baik kepada perempuan atau tidak. Nah, perempuan ini kalau dalam relasi keluarga itu adalah istri ya. Nah,
kita mengingat-ingat lagi ya dulu di pembahasan yang paling awal itu ada hadis al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Jadi setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menghina, dan juga tidak boleh merendahkan. Kemudian dilanjutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya itu di sini, di dalam hati gitu. Ini juga menarik ini ya, berkaitan dengan hadis ini gitu. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang merasa dia paling bertakwa, yang lain lebih rendah ketakwaannya gitu ya. Kemudian dia melihat orang lain dari sudut pandang yang negatif gitu. Misalnya hanya melihat dari fisiknya saja. Ini sudah menjadikan nilai dia menilai orang lain itu, misalnya dilihat dari cara dia berpakaian, dia lihat jilbabnya seberapa panjang gitu ya. Nah, ini sebenarnya keliru ya, karena di dalam hadis ini kan dijelaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, ada di dalam hati. Kita tidak akan tahu tingkat ketakwaan seseorang. Nah, jadi ukuran apakah dia bertakwa atau tidak itu bagaimana dia keimanannya itu disempurnakan ya. Keimanan itu berserah diri, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan menyangkut orang lain itu yang berakhlak baik, artinya dia memperlakukan orang lain itu sebaik-baiknya. Dan juga di dalam hadis ini tadi spesifikan lagi bahwa ukuran yang paling baik orang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan. Jadi kepada pasangan, kepada istri itu tidak boleh semena-mena ya. Akhlak yang baik ini nanti posisinya itu nanti akan menjadikan orang itu yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di yaumul kiamah nanti. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lain itu memang sangat berkaitan ya, dan intinya adalah bagaimana akhlak kita itu terbentuk ya, itu dengan memuliakan manusia yang lain, menghargai manusia yang lain ya, tidak terkecuali kepada perempuan ya, kepada istri ya. Kan ada yang dinamakan orang yang muflis gitu ya, orang yang bangkrut di dalam beragama. Dia rajin sekali beribadah, berpuasa, sholat gitu, tapi ternyata dia tidak bisa menghargai pasangannya, merendahkan, menghina, apalagi berbuat kasar. Nah, ini artinya dia menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini tentu tidak kita harapkan ya, karena jelas-jelas di dalam hadis menuntun kita agar kita senantiasa menghargai, menghormati, berbuat baik kepada sesama, dan juga bagi laki-laki berbuat baik kepada perempuan bahkan menjadi indikator sempurnanya iman seseorang. Nah, demikian tadi yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil makna, mengambil hikmah, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita terus memohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, diberikan tuntunan, dan dimampukan untuk tidak hanya menjadi orang yang solih dan solihah, tapi juga muslim dan muslihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.